Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalam ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Allahumma sahli sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbalan. Allahumma alimna ma yanfa'una wa zidna ilman wal huda wat tuqa was salaha ya rabbal alamin. Ihwafillah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah summa alhamdulillah, segala puji hanya milik Allah Rabb semesta alam. Salawat dan salam tak lupa kita curahkan kepada junjungan kita, suri tauladan kita, uswah hasanah kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fillah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pembahasan kita pada siang hari ini adalah seputar iman kepada hari akhir. Kenapa kita harus beriman tentang adanya hari akhir? Karena iman kepada hari akhir ini adalah salah satu pokok di antara rukun iman seseorang, yang mana sudah sering kita ulangi bahwasannya barang siapa yang dia tidak beriman kepada salah satu di antara rukun iman tersebut, maka imannya tidak dianggap. Maka dia tidak bisa dikatakan sebagai orang yang mukmin atau orang muslim, walaupun KTP-nya Islam. Nah, ini yang pertama. Kemudian yang kedua, kenapa kita harus beriman kepada adanya hari akhir? Karena ketika seseorang beriman akan adanya hari akhir, akan menentukan apakah orang tersebut itu baik atau buruk. Dia akan berpikir bahwasanya hidup saya di dunia ini hanya hidup sementara, bukan kehidupan yang pertama dan terakhir. Sehingga dia senantiasa berpikir, kalau setelah saya mati, nanti kira-kira apakah saya masuk surga atau neraka. Beda kalau seseorang misalnya dia beranggapan bahwasannya ya sudah, ini cuma hidup pertama dan terakhir. Atau seseorang meyakini toh nanti kalau saya mati nggak ada hari akhir, toh nanti saya juga reinkarnasi. Kan ada keyakinan demikian. Enak sekali. Bahkan kehidupan seseorang itu bisa diulangi sampai 99 kali. Misalnya kehidupan pertama dia wujudnya manusia, kehidupan kedua mungkin dia masih manusia tapi dalam wujud yang lain. Misalnya kehidupan pertama Alwan ya dalam wujudnya Alwan sekarang, tapi kehidupan Alwan yang kedua bisa jadi dalam wujudnya Abdillah. Nah, ini bantahan bagi orang yang mengatakan reinkarnasi. Nah, kalau seandainya ada reinkarnasi ya hidup nggak akan ada selesainya. Hidup seakan-akan hidup itu cuma foya-foya. Misal di kehidupan pertama gebetannya dicari nggak ketemu. Kehidupan kedua tak cari, barangkali dia dalam wujud yang lain. Cari. Jadi seakan-akan kalau seseorang meyakini akan hidupnya itu reinkarnasi, hidupnya itu cuma isinya hawa nafsu, mengejar hawa nafsu. Seakan-akan tidak ada pembuktian mana orang baik, mana orang buruk. Semua sama. Mau kamu ketika hidup di dunia isinya maksiat,
Toh nanti juga nggak diadab, enak sekali hidupnya. Kalaupun misalnya ya orang yang berkeyakinan reinkarnasi, misalnya kalau saya di kehidupan pertama saya suka bermaksiat, suka banyak melakukan dosa, paling nanti juga dikutuk jadi apa, misalnya jadi babi tapi masih wujud manusia, atau misalnya siluman kera, siluman apa. Nah itu kehidupan gak akan ada habisnya. Orang gak akan tahu sebenarnya orang yang baik itu mana dan orang yang buruk mana. Berbeda ketika seseorang meyakini akan adanya hari akhir, dia akan berpikir, kalau aku di kehidupanku dan kehidupan ini cuma sekali, gak ada kehidupan kedua di dunia ini. Gak ada orang sejatinya itu hidup di dunia ini 2 kali. Ini asalnya. Nah gimana dengan Nabi Isa? Nabi Isa dia hidupnya sekali. Beliau diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan nanti di akhir zaman beliau akan diturunkan. Entah bagaimana, intinya Nabi Isa itu hidupnya sekali. Nggak ada orang yang hidupnya 2 kali. Nah gimana dengan mati surinya? Mati suri itu setengah mati. Belum dikatakan dia mati, dia dikatakan mati juga tidak, dikatakan hidup juga tidak. Atau bisa jadi mati suri itu karena disebabkan terkadang ya, karena sebab misalnya obat bius dan lain sebagainya, atau faktor lain sehingga dia seperti hilang ingatan, kemudian pingsan. Allah taala alam. Yang jelas kehidupan manusia itu hanya sekali seumur hidupnya di dunia ini. Maka dia akan berpikir, kalau saya di hidup saya sekali ini, saya suka banyak bermaksiat. Kalau saya misalnya membohongi orang, kelak saya akan di hari kiamat saya akan dimintai pertanggungjawaban. Kalau saya suka mendolimi orang, kemudian menyakiti hatinya, memukul dan lain sebagainya, toh di dunia mungkin saya bisa memukul teman saya atau saudara saya, tapi nanti di akhirat yang mukul itu bukan cuma sekedar orang yang pernah saya pukul. Bisa jadi dipukul pakai misalnya palu besi. Maka konsep seseorang percaya tentang adanya hari akhir ini adalah konsep yang paling adil, seadil-adilnya konsep dalam kehidupan manusia. Kamu berbuat baik, maka kamu akan memperoleh kebaikan. Dan jika engkau berbuat keburukan, maka engkau akan dibalas dengan keburukan yang serupa, dan bahkan bisa jadi lebih buruk. Begitu juga orang ketika hidup di dunia, kalau seandainya dia berbuat baik, bisa jadi nanti dia akan dibalas dengan kebaikan yang lebih baik. Contoh, hidup manusia itu kan cuma 60 tahun lah paling enggak. Nah ketika dia berbuat baik, Allah Subhanahu wa taala beri ganjaran dia, balasan masuk surga. Kehidupannya berapa lama? Khalidina fiha abadan, sepanjang seumur hidupnya. Begitu juga dengan seseorang yang ketika bermaksiat, isinya maksiat, tidak mau taat, kafir kepada Allah Subhanahu wa taala, nanti di akhirat ya Allah masukkan ke dalam neraka, khalidina fiha. Maka orang akan berpikir, maka ketika dia misalnya mau mendolimi saudaranya, mau menyakiti hati saudaranya, dia akan berpikir, mau sampai kapan saya menyakiti hati saudara saya? Mau sampai kapan usia saya ini masih ada, nyawa saya ini masih digantung badan. Sedangkan nyawa seseorang itu tidak ada satupun manusia di muka bumi ini yang tahu. Nggak ada yang tahu. Antum mati kapan? Nggak tahu. Antum dilahirkan kapan? Kapan antum lahir? Tanggal sekian. Antum tahu dari mana? Karena ada yang ngasih tahu. Detik menitnya kan antum nggak tahu. Nah kalau orang hidup di muka bumi itu mungkin masih bisa diketahui. Tapi batas akhir kehidupan manusia sampai kapan? Nggak ada yang tahu. Maka ketika seseorang mau bermaksiat,
mau menyakiti hati saudaranya, atau mendolimi, mau korupsi, mau mencuri, mau berdusta, mau berzina, berpikir, jangan-jangan setelah saya nonjok teman saya langsung mati. Gimana coba cara meminta pertanggungjawaban? Mau minta maaf nggak bisa. Minta maafnya gimana? Nanti di akhirat. Maka Rasulullah SAW pernah bersabda, atadruna manil muflis? Tahukah kalian siapa itu orang yang muflis, orang yang paling merugi? Maka para sahabat mengatakan, orang muflis di antara kami itu orang yang tidak punya harta sama sekali. Ya itu nggak salah. Orang nggak punya duit itu kan ya orang yang rugi, orang yang bangkrut. Tapi sejatinya orang yang paling merugi di muka bumi, seseorang yang ketika dia dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan ketika hidupnya itu membawa banyak amalan, banyak pahala, rajin sholat malam, rajin puasa, rajin baca Al-Quran. Tapi apa? Ketika dia hidup di dunia, qad syatama hada wa katama hada wa akhadha mala hada wa qadafa hada. Dia suka menjelek-jelekkan saudaranya, menuduh saudaranya, memfitnah saudaranya, merendahkan harga diri saudaranya, mengambil harta saudaranya. Gimana coba? Antum kalau masih hidup bisa, mohon maaf, saya mungkin selama ini saya suka menjelek-jelekkanmu, saya mendolimimu, saya menyakitimu. Bahkan kamu tahu kemarin, kamu ketika buka pintu, tiba-tiba di atasnya ada air, kemudian kena mukamu. Itu yang naruh saya, tolong maafkan saya. Kalau masih hidup bisa. Coba kalau antum habis melakukan itu, saudara antum langsung antum meninggal. Atau misalnya ada orang ngambil paku kemudian disebar di jalan, biar apa? Biar orang yang lewat di situ kakinya kena. Atau misalnya disebar di jalan, biar apa? Bannya bocor sehingga bisa mampir ke apa? Tambal ban, karena kebetulan dia pengusaha tambal ban. Zalim itu nggak boleh. Sedangkan dia sudah mendolimi mungkin ratusan, jutaan atau puluhan motor, mobil, orang yang lalu lalang di jalan tersebut. Gimana cara antum minta maafnya coba? Antum alamatnya nggak ngerti, rumahnya di mana, apakah dia masih hidup atau tidak, nggak tahu antum. Kalau antum kenal, oh saya pernah mendolimi Hizbul, saya tahu rumahnya Hizbul di mana, di Lombok. Lomboknya mana? Antum bisa lihat nanti database-nya di Santri LTQ. Bisa antum cari nama orang tuanya siapa, walinya siapa, antum bisa mendatangi. Tapi belum tentu antum bisa ketemu Hizbul. Siapa tahu ketika antum sudah ketemu alamatnya, nomor teleponnya, antum datang ke sana, la qadarullah Hizbul sudah meninggal. Antum mau gimana coba minta maafnya? Hah? Padahal kesalahan yang berkaitan dengan harga diri manusia itu tidak mudah. Antum misalnya sudah ketemu alamatnya, nomor teleponnya, antum ketemu orangnya, minta maaf, apakah semudah itu dimaafkan? Ada jaminan teman antum mau memaafkan? Tidak mudah. Memaafkan kesalahan orang lain itu tidak mudah, bukan hal yang ringan. Namun memaafkan kesalahan orang lain itu lebih baik. Lebih baik dari sisi pahala, kemudian dari sisi apa? Kita. Coba misalnya ada orang pernah mendolimi kita, kemudian antum ingat, oh itu Fauzil itu sukanya kalau malam gangguin saya. Abdillah itu kalau malam suka apa Abdillah? Abdillah misalnya kalau malam suka apa? Apa ya? Apa Abdillah itu?
Ternyata misalnya, oh Abdillah misalnya suka nyembunyiin sandalnya temennya gitu. Nggak ada yang tahu cuma Abdillah gitu. Ini cuma contoh. Gitu. Kemudian itu berlarut-larut, akhirnya teman antum karena sandalnya nggak ketemu, misal nggak bisa ke masjid. Tapi ini kan masjidnya dekat. Nah misalnya mushafnya disembunyikan, coba bayangkan. Karena mushafnya antum sembunyikan, akhirnya dia nggak bisa baca Al-Quran. Harusnya teman antum dapat pahala, malah nggak bisa. Antum menghalangi. Kemudian yang didolimi itu tahu. Saya tahu sebenarnya yang nyembunyiin mushaf saya itu Abdillah. Fadel mikirin terus. Fadel udah salah Abdillah. Masih antum pendem terus di hati antum. Akhirnya antum menjalani kehidupan itu nggak akan tenang. Karena apa? Keinget kesalahan teman saudara antum. Kesalahan ini antum ingat terus. Akhirnya antum hidup antum nggak bahagia. Padahal yang mendolimi antum, yang suka menyembunyikan mushaf antum, barang-barang antum, orangnya nyantai-nyantai aja, ngerasa nggak bersalah. Bener nggak? Maka memaafkan kesalahan orang lain itu lebih baik dari sisi pahala dan dari sisi antum. Maka oleh karena itu memaafkan kesalahan orang lain itu pahalanya bukan sembarangan. Ada salah seorang sahabat, mungkin antum sudah tahu kisahnya, dikatakan oleh Rasulullah SAW kelak nanti di ujung pintu sana itu akan masuk seseorang pemuda yang penghuni surga. Rasulullah SAW mengatakannya 3 kali, coba 3 kali. Akhirnya sahabat ketika itu, kalau tidak salah Abdullah ibnu Mas'ud, penasaran, ditunggu-tunggu orang, oh akhirnya masuk. Pemuda tampangnya biasa, kemudian ya nggak kelihatan istimewa. Tapi karena yang ngomong Rasulullah ini penduduk surga, Abdullah ibnu Mas'ud penasaran. Akhirnya menghampiri, wahai saudaraku, saya sedang ada masalah dengan ayahku, boleh nggak aku nginap di rumahmu? Akhirnya Abdullah ibnu Mas'ud menginap di rumah orang tadi itu selama 3 hari. Tapi selama 3 hari nggak pernah didapati puasa juga enggak, sholat malam juga enggak. Bahkan kalau puasa saya puasa, sholat malam saya sholat malam. Nah, terus dia apa istimewanya gitu loh. Tapi yang ngomong Rasulullah, nggak mungkin Rasulullah berdusta. Akhirnya ditanya, wahai saudaraku, saya sebenarnya itu nggak ada masalah dengan ayahku, nggak ada masalah. Cuman Rasulullah SAW mengatakan, nanti kelak dari pintu tersebut itu akan keluar seorang pemuda yang penghuni surga. Nah ternyata itu kamu, saya ikuti kamu, dan saya dapati ibadahmu itu biasa aja, nggak ada yang istimewa, nggak ada yang sesuatu hal yang wow, biasa aja. Terus kenapa kok Rasulullah SAW bisa mengatakan kamu penduduk surga? Maka pemuda tersebut mengatakan, Wallahi saya tidak punya amalan yang bisa saya banggakan, maksudnya menjadikan amalan andalan saya, kecuali setiap saya mau tidur, saya ingat kesalahan orang lain yang mendolimi saya, kemudian saya maafkan semuanya, masuk surga. Maka kalau antum percaya tentang adanya hari akhir, antum berhati-hati dalam beramal. Mau mendolimi saudara antum, mikir. Kalau antum misalnya pernah nggak sholat, pernah nggak puasa, di siang hari malah antum makan, waktunya sholat antum nggak sholat, itu insya Allah taubatnya lebih mudah. Karena apa? Kaitannya antum dengan Allah. Antum cukup taubatan nasuha, walaupun itu sulit ya, banyak syaratnya, ada 4 syaratnya. Tapi lebih sulit ketika dosa tersebut itu berkaitan dengan manusia. Antum datang ketemu orangnya belum tentu dimaafkan, dan bahkan bisa jadi saya memaafkan kesalahanmu selama ini dengan syarat bla 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 bla. Misal transfer uang saya 100 juta sekarang detik ini. Lah kalau saudara antum pengennya begitu, antum nggak ada pilihan lain dan mengatakan saya nggak mau selain itu. Saya maafkan kesalahanmu dengan satu cara, kamu transfer saya 100 juta detik ini. Antum nggak punya uang 100 juta, antum mau utang. Antum nggak mungkin, ya sudah, ya kalau kamu nggak maafkan ya sudah gitu loh.
Tapi antum nggak bisa, antum belum dimaafkan, antum masih terbayangi dosa-dosa tersebut sampai kapan hari kiamat. Maka oleh karena itu penting sekali kita percaya akan adanya hari kiamat. Dan iman kepada hari akhir, akan adanya hari kiamat itu mencakup setidaknya ada 4 poin. Poin yang pertama, seseorang percaya akan adanya hari kebangkitan, bahwasanya nanti kelak semua manusia itu akan dibangkitkan pada hari kiamat. Untuk apa dibangkitkan? Untuk dimintai pertanggungjawaban atas amalan yang pernah dia kerjakan selama di dunia. Baik dapat ganjaran kebaikan, buruk maka akan mendapatkan ganjaran keburukan. Bahkan seseorang itu sudah bisa merasakan nikmat kubur, begitu juga nikmat akhirat dan siksa akhirat itu ketika pertama kali masuk ke liang kubur. Dia sudah mendapatkan permulaan, sebagian nikmatnya sudah diberikan, sebagian siksanya sudah diberikan. Maka ada orang ketika kuburannya dibuka, mungkin karena kuburannya tersebut sudah penuh, tulang belulangnya itu sudah hancur berantakan, sudah patah-patah. Ada juga yang ketika ternyata kuburannya itu tidak sengaja kebuka, kemudian ternyata jasadnya itu masih utuh. Banyak, ini bukti bahwasanya seseorang itu akan dibalas, diganjar atas setiap amal perbuatannya. Kemudian yang kedua, konsekuensi dari iman kepada hari akhir, hendaklah dia beriman kepada hari hisab, perhitungan, jaza. Sesungguhnya setiap kita akan dibalas, akan dihisab atas setiap amalan yang kita kerjakan. Maka seseorang akan benar-benar berhati-hati. Maka oleh karena itu para sahabat mengatakan bukti bahwasannya seseorang itu percaya dengan adanya hari kiamat, hari akhir adalah dia senantiasa mawas diri, hati-hati ketika berbuat dan bertindak, berucap dan berbuat. Hati-hati, jangan sampai dia tergelincir, dia ngomong ternyata menyakiti hati saudaranya. Mau gimana? Sampai kapanpun. Kemudian yang ketiga, beriman, hendaklah dia beriman akan adanya surga dan neraka. Dan ini harus, tidak boleh seseorang saya percaya adanya surga tapi nggak percaya akan adanya neraka. Atau seperti orang-orang liberal, mereka mengatakan surga dan neraka itu hanya halusinasinya Muhammad, itu hanya khayalan, nggak ada. Surga dan neraka itu nggak ada asalnya, nggak ada. Itu cuma omongannya Muhammad. Naudzubillahi min dzalik. Nggak boleh. Orang harus percaya akan adanya surga dan neraka. Sebagaimana dia percaya akan adanya surga, ya dia harus percaya akan adanya neraka. Itu satu kesatuan. Bahkan rukun iman semuanya satu. Antum nggak percaya satu rukun iman, iman antum dipertanyakan. Kemudian yang keempat adalah dia beriman kepada semua peristiwa yang terjadi pasca kematian. Di alam barzah dia diadab, di alam barzah seseorang bisa mendapatkan nikmat. Kemudian dia percaya juga termasuk setelah adanya hari kiamat, salah satunya adalah kontoroh, kemudian sirat, yang dikatakan sirat itu terbentang. Jadi tali yang terbentang. Semua orang itu nanti akan melewati sirat tersebut. Ada seseorang yang melewatinya secepat kilat, ada seseorang yang melewatinya sambil merangkak, ada seseorang yang melewatinya sambil bergantungan, ada seseorang yang melewatinya sambil berjalan, berlari dan lain sebagainya, macam-macam. Tergantung amal kebaikan seseorang. Dan sirat tersebut, antum asal tahu ya, sirat itu adalah tipisnya itu 7 kali lebih tipis dibanding rambut manusia. Maka sirat itu kalau antum tidak berhati-hati namanya tipis, nyemplung. Bahkan di sana itu ada kail yang siap menyambar seseorang yang dosanya banyak, baru lewat langsung ada kail sambar, jatuh kemana?
neraka. Hati-hati makanya. Antum jangan sampai. Maka saran anak, antum kalau seandainya, ya walaupun ini tidak boleh ya, antum bermaksiat kepada Allah, itu masih lebih ringan. Karena Allah itu Al-Ghafur Ar-Rahim. Antum benar-benar bertobat, insya Allah dosa antum diampuni. Selama nyawa masih digandung badan. Yang jadi masalah adalah ketika antum punya dosa sama orang lain. Mau dia tidak mengenal ya. Karena jujur memaafkan kesalahan orang lain itu bukan hal yang mudah. Nggak apa-apa. Saya mendolimi ustadz, nggak apa-apa. Ustadz kan orangnya baik gitu. Atau saya mendolimi kiai, ya. Maka kalau antum ya pernah mendolimi orang lain, apalagi kaitannya dengan harta, dengan uang, hati-hati. Misal ada orang korupsi, gimana coba cara maafnya, cara meminta maafnya? Padahal yang dia korupsi adalah uang rakyat. Ya kalau misalnya rakyatnya cuma 10 orang, 20 orang gampang. Lah kalau misalnya 270 juta manusia, minta maafnya gimana? Minta maaf satu-satu. Karena semua orang itu rakyat. Coba bayangkan kalau salahnya 1-2 orang enak. Antum salah ke 1-2 orang gampang, tahu si fulan. Saya pernah punya salah sama Alwan, sama Fauzil, sama Hizbul, sama misalnya Moreno, sama Bilal, sama Fadel. Gampang antum tahu orangnya, bisa ketemu. Nah kalau antum misalnya nggak pernah ketemu, antum makan uang rakyat, gimana minta maaf? Semuanya harus antum minta maaf satu-satu. Nggak cukup, mohon maaf saya telah korupsi karena terpaksa, nggak ada. Hati-hati. Maka anak kalau pernah misalnya anak pernah mendolimi antum, baik sengaja ataupun tidak, anak minta maaf. Karena permasalahan mendolimi orang lain itu permasalahan yang sulit, permasalahan yang rumit. Maka kalau antum pernah didolimi orang lain, saya sarankan antum maafkan saja. Pertama tadi, pahala orang yang memberi maaf itu lebih besar dibanding orang yang meminta maaf. Karena memberi maaf haknya itu kan diambil. Beda kalau orang meminta maaf karena habis mengambil hak orang lain. Kedua, antum memaafkan orang lain itu hidup antum bisa lebih tenang dibanding antum memikirkan kesalahan orang lain yang dia sendiri nggak pernah merasa salah. Iya kan? Kemudian yang ketiga, antum memaafkan kesalahan orang lain itu lebih enak karena apa? Toh antum sebagai manusia, namanya manusia itu pernah melakukan salah. Sebagaimana ketika antum pernah melakukan kesalahan dan antum ingin dimaafkan kesalahan tersebut, ya begitu juga. Maka jangan sampai antum pernah mendolimi orang lain. Kalau antum misalnya pernah mendolimi orang lain, segera minta maaf sebelum nyawa antum dicabut oleh malaikat. Wallahu ta'ala alam bisawab. Ini yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. InsyaAllah pertemuan selanjutnya adalah tentang ihsan, karena kita sudah membahas tentang Islam, iman, kemudian insyaallah nanti kita akan membahas tentang ihsan. Wallahu ta'ala alam bisawab. Ada pertanyaan di sini? Fadhal. Jika tidak ada pertanyaan, kita tutup dengan doa kafatul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Semoga apa yang saya sampaikan bermanfaat untuk saya khususnya dan umumnya kepada ikhwas sekalian santri Rumah Tahfidz Surah Al-Fatah. Assalamualaikum warahmatullahi